Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir surah Al-Isra. Yang terakhir kita sedang pelajari adalah ayat yang ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 16 ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jadi di sini diterangkan oleh Allah. Allah berfirman, wa idza dan apabila aradana kami Allah menghendaki, menginginkan an nuhlika qaryah, untuk membinasakan sebuah negeri, suatu daerah. Amarna kami memerintahkan kepada mutrifiha, orang-orang yang diberi kemewahan hidup. Orang-orang yang diberi kemewahan hidup, orang-orang yang diberi kesenangan hidup, kaum mutrofin yang hidupnya cuma berhura-hura, ya. Kami perintahkan kepada mereka untuk taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, bukannya mereka menurut lalu taat kepada Allah, kepada Rasul, tetapi yang mereka lakukan fafasaqu, lalu mereka berbuat fasik, berbuat kerusakan dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran hukum, ya, pelanggaran hukum-hukum Allah dan juga pelanggaran hukum-hukum yang mereka bikin sendiri. Fiha, di dalamnya, di dalam negeri itu, fahaqqa, maka pastilah, alaiha, kepadanya, kepada negeri itu, al-qaul, ketetapan, perkataan, maksudnya ketetapan Allah. Ya. Fadammarnaha, lalu kami hancurkan dia, kami hancurkan negeri itu, daerah itu, tadmiro, dengan sehancur-hancurnya. Hancur kayak yang terjadi di Aceh sana, di Sumatera sana, dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Itu karena mereka berbuat fasik, disuruh nurut sama Allah gak mau. Akhirnya semuanya menderita. Rakyat yang tidak salah juga ikut menderita gara-gara pemimpin yang atau orang-orang kaya yang berbuat semau mereka. Ini sudah diterangkan kemarin itu.
Lalu pada ayat yang ke-17 Allah berfirman, wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Setelah Allah bercerita bahwa kalau Allah mau membinasakan suatu daerah, suatu negeri, urut-urutannya itu pasti terjadi. Allah kirim dulu seorang pemberi peringatan. Pemberi peringatan ini bisa ulama, bisa para ahli, para pakar di bidang segala macam. Para pakar di bidang lingkungan hidup, para pakar ahli kehutanan, para pakar ahli pertanian, para pakar ahli cuaca ya, BMKG gitu misalnya, para pakar yang segala macam pakar memberi nasihat kepada orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang kaya raya supaya mereka jangan melakukan suatu perbuatan yang akan merusak tatanan. Tapi mereka tidak mau dengar nasihat itu. Nah, baru Allah kirim bencana. Kalau sudah terjadi bencana, baru mereka menyesal. Menyesal apa? Percuma. Nah, itu yang terjadi. Lalu pada ayat berikutnya Allah berbicara tentang orang-orang sebelumnya. Mulai dari kaum Nabi Nuh. Nih, Allah bercerita. Ingat enggak kalian cerita tentang Nabi Nuh, kata Allah. Ini setelah Allah mengisahkan ayat 16 itu ya. Wa kam, dan berapa banyak manusia yang ahlakna, kami telah binasakan, minal qurun, dari generasi-generasi itu. Berapa banyak generasi sudah kami binasakan, kata Allah. Apa kamu enggak ngambil pelajaran, hei manusia, terhadap generasi manusia zaman Nabi Nuh dulu? Berapa banyak generasi-generasi yang kami telah binasakan, mim ba'di Nuh, dari sesudah Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh dibinasakan semua manusia itu, habis semua manusia, kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya saja. Yang lainnya mati semua itu, termasuk istri Nabi Nuh, termasuk anaknya Nabi Nuh, ikut mati tenggelam di air banjir itu. Yang tinggal hidup cuma beberapa puluh orang-orang beriman bersama Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbik, dan cukuplah, wa kafa, dan cukuplah, bi rabbika, dengan Tuhanmu, dengan Rabbmu, pemeliharamu, bidzunubi ibadih, terhadap dosa-dosa hamba-hambanya, khabiran basira, Allah mengetahui berita-beritanya, basira, Allah melihat semua hamba-hambanya, dosa-dosa hamba-hambanya. Ini ayat 17 ini oleh Kementerian Agama RI diartikan begini, Pak. Nih. Wa kam ahlakna minal qurun, dan berapa banyak kaum, cuma kaum itu aja. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak kaum wa kam ahlakna mim ba'di Nuh, dan wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh, dan berapa banyak kaum setelah Nabi Nuh yang telah kami binasakan. Wa kafa bidzunubi rabbika khabiran basira,
dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi karena Allah tahu manusia berbuat dosa, dikasih tahu, diperingatkan supaya jangan berbuat dosa, tetap ngeyel, ya pasti akan terjadi bencana. Itu pasti sudah rumusnya begitu. Ini menurut Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16 ayat 17 ini. Jadi mestinya manusia mengambil pelajaran dari yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh dulu. Bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Teriak-teriak Nabi Nuh siang malam, pagi sore, datangi rumah orang satu rumah demi satu rumah, ketemu dengan setiap orang, dinasihati, semuanya nggak mau dengar. Akhirnya karena sudah 950 tahun, bayangkan Pak, dakwah 950 tahun. Mungkin capek Nabi Nuh mungkin. Akhirnya mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku itu nggak mau dengar ya Allah. Tuh, sering saya sampaikan kan di surat Nuh itu kisahnya. Akhirnya Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah, engkau binasakan saja ini kaumku ini ya Allah, karena mereka nggak mau dengar ya Allah. Sudah aku perintahkan kepada kaumku supaya mereka taat kepadamu, berminta ampun, menurut kepada apa yang aku nasihatkan, nggak mau dengar ya Allah. Setiap kali aku bicara mereka nutup telinganya, ketemu aku mereka nutup mukanya, nggak mau ketemu aku. Aku sudah sampaikan terang-terangan, sudah sampaikan secara sembunyi-sembunyi, mereka tetap nggak mau dengar. Binasakan saja mereka semuanya ya Allah. Karena kalau nggak engkau binasakan, nanti kalau mereka beranak, anaknya juga akan seperti orang tuanya. Tuh. Anaknya podo wae karo bapak ngapusi. Dulu katanya bilang kau begini, mana nggak ada buktinya, ngapusi. Ini loh di dalam kantongku nih ada uang nih, no. Ngapusi, ngeramput kata orang sini, kata orang Solo ngapusi. Kata orang sini ngeramput, bohong. Anaknya juga sama. Nanti akan kami sediakan. Wah, berapa juta lapangan kerja. Tanya mana Pak? Gedebus kata orang Solo. Gedebus itu bahasa sini apa? Apa? Meranyau. Itu kata Dina, meranyau. Astagfirullahaladzim. Ya itu kalau sudah begitu Pak, kena jangan dipilih lagi. Aduh, sampai dikasih tahu juga ngeyel. Jangan milih. Aku dikasih uang banyak Pak, cuma nyoblosnya 500 ribu. Ada yang mungkin ada 1 juta Pak, sampai nggak ngasih juta cuma ngomong-ngomong doang. Iya ngomong-ngomong tapi ngomongnya baik, kamu nggak mau dengar. Sekarang kamu dapat 500 ribu, rusak semua negeri ini. Sampai hutan-hutannya rusak semua. Belum lagi tambang-tambangnya dikeruk semua itu nanti itu. Emas-emasnya, nikel-nikelnya, uraniumnya segala macam itu. Tembaganya dihabisin semua. Sampai ngaplo. Apa namanya? Melompong. Apa ya? Melongo apalagi. Ya cuma ya udah menyesal, terlambat udah terlaksana seperti itu. Nah ini ayat 17 ya Bapak Ibu sekalian. Ini ayat 16. Wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha. Dan ketika kami menghendaki untuk membinasakan sebuah negeri, sebuah daerah, kami memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kesenangan di negeri, di daerah itu, tapi mereka berbuat kefasikan. Padammarnaha tadmiro. Lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini kalau tafsir Jalalain begini Pak, tafsir Jalalain ini. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu,
yakni orang-orang yang dimaksud adalah para pemimpinnya. Loh, pemimpinnya toh? Tafsir Jalalain itu senangannya Gus Baha. Kami perintahkan kepada para pemimpinnya yaitu untuk taat kepada Allah, kepada kami melalui lisan Rasul-Rasul kami. Dulu pada Nabi Muhammad, kalau sekarang pada ulama. Fafasaku fiha, tetapi mereka melakukan kefasikan di negeri itu jadi maka menyimpanglah mereka dari perintah kami. Disuruh sholat nggak mau sholat, suruh ngaji nggak mau ngaji, disuruh jangan bohong, disuruh jangan korupsi malah tambah banyak korupsinya. Dulu Pak Harto dan keluarganya dihina-hina. Sampai disidang, di pengadilan, sampai kena stroke. Sekarang korupsinya lebih gila nih, lebih mengerikan. Tapi nggak ada yang berani nangkap itu. Coba Rocky Gerung jadi jaksa agung, mungkin ditangkap itu. Rocky Gerung udah dibilang, Pak Rocky Gerung, kalau Pak Prabowo menjadikan Anda sebagai menteri, milih jadi apa? Saya pilih jadi jaksa agung aja. Kenapa? Akan saya tangkapin semua itu, mulai dari presiden sampai menteri-menteriku tangkapin semua. Gitu. Itu kalau Rocky Gerung ngomongnya begitu. Tapi ya nggak mungkin akan dipilih. Kalau dia jadi betul kacau ya. Ini omongan saya ini omongan sesuai kenyataan. Bukan mau apa ya? Bukan karena kebencian kepada mereka, enggak, karena mereka dinasihati baik-baik tapi tidak mau dengar. Akibatnya nanti seluruh rakyat menderita. Karena ulah mereka. Ini loh. Maka menyimpanglah mereka dari perintah kami itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan kami, terhadapnya perkataan kami yaitu adab kami. Kemudian fadammarnaha tadmira. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Tafsirnya begini. Ya, artinya kami binasakan negeri itu dengan membinasakan penduduknya serta menghancurkan negerinya. Itu tafsir Jalalain. Ini tafsir Kementerian RI, Kementerian Kemenak RI, tapi penyusunnya para ulama, bukan yang duduk di PBNU atau yang duduk di MUI, bukan. Para ulama kita zaman dulu ini yang menyusun ini. Tafsir Kemenak ini seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apabila dia berkehendak untuk membinasakan suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, ya. Maksudnya apabila suatu kaum telah melakukan kemaksiatan dan kejahatan serta udah merata ini, penebangan hutan merata gitu misalnya, penggalian tambang merata, sudah bencana di belakangnya. Dan pantaslah dijatuhi siksaan, maka Allah Subhanahu wa taala karena keadilannya tidaklah segera menjatuhkan siksaan sebelum memberi peringatan kepada para pemimpin mereka untuk menghentikan kemaksiatan dan kejahatan kaumnya dan segera kembali taat kepada ajaran Allah. Akan tetapi dari sejarah kita mengetahui bahwa orang-orang yang jauh dari hidayah Allah tidak mau mendengarkan peringatan itu. Bahkan mereka menjadi pembangkang dan penentangnya. Gak mau dengar ulama, malah ulamanya yang ditangkepin, dimasukkan penjara. Lalu Allah memusnahkan mereka dari muka bumi dengan berbagai azab, baik berupa bencana alam. Ini loh, Kementerian Agama ini nerangkannya begitu loh. Kami hadap negeri itu dengan apa? Bencana alam maupun bencana-bencana lainnya. Ini loh. Tafsir Kemenak RI ini, itulah ketentuan Allah yang tidak dapat dielakkan. Ya, Allah menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa. Seperti yang terjadi di Sumatera nih. Kebunnya hilang sudah. Kalau sawitnya hilang kemana, pohonnya nggak tahu lagi sudah. Tanahnya yang mana, batasnya juga mungkin sudah bingung orang. Tanahku yang mana ini ya kalau nanti sudah kering. Sudah hilang semua, nggak ada jejak. Rumahnya ada kentir kok. Rumah itu hanyut kok gimana. Ya Pak. Lalu pada ayat 17,
Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Tafsir Jalalainnya bunyi begini. Ya, dan berapa banyak dan sudah berapa banyak, nah, telah banyak, ya, maksudnya kami binasakan umat-umat bangsa-bangsa sesudah Nabi Nuh, dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Dia mengetahui dosa-dosa mereka yang tersembunyi. Mereka sembunyikan kan kesalahan mereka, pelanggaran hukumnya disembunyikan. Ini hutan milik siapa? Dirahasiakan. Padahal milik apa? Ya milik mereka. Kalau sudah bikin masalah disembunyikan. Allah tahu, mengetahui dosa-dosa mereka yang tersembunyi dan dosa-dosa mereka yang terang-terangan. Tuh, lafal bidunubi. Nah, ini masalah bahasa. Saya terangkan juga sampai enggak mudeng dan enggak usah. Nah, kalau tafsir Kemenak RI kayak begini nih. Allah lalu mengisahkan kaum-kaum yang mengalami nasib yang sama setelah Nabi Nuh. Mereka dibinasakan, kata tafsir ini, karena pembangkangan mereka terhadap utusan-utusan Allah yang ditugasi untuk menghentikan mereka dan mengajak untuk kembali mentaati Allah. Ayat ini sebagai penegasan terhadap ayat yang lalu bahwa tiap kaum yang tetap membangkang setelah datangnya Rasul yang memberi peringatan itu kepada mereka pasti akan mengalami nasib yang buruk, nasib buruk yang sama dengan umat-umat terdahulu. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa balasan yang serupa itu adalah balasan yang bijaksana dan adil. Karena Allah telah memberi peringatan dan mengetahui tindak tanduk mereka. Allah maha melihat dosa hamba-hambanya. Nah, sampai sini sudah, ini kira-kira mudah-mudahan sama sudah paham. Allah binasakan satu daerah pasti ada sebabnya. Karena mereka membantah ajaran Allah, ajaran agama dibantah. Gak mau nurut ajaran agama, ya Allah akan kirim bencana. Lalu dikisahkan Nabi Nuh dulu juga begitu. Sesudah Nabi Nuh juga banyak dibinasakan manusia-manusia itu. Semuanya alasannya sama, karena tidak nurut sama Allah, tidak nurut sama utusan Allah. Nah, sekarang pada ayat 18, nah ini ayat yang dahsyat ini. Nah, ini saya bacakan dari sini aja. Ya, ini ayat bagus ini, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu bunyi ayatnya, ayat 18 dan 19. Oleh Ibnu Katsir dijadikan satu ini ayat ini penjelasannya. Apa kata Allah? Mangkana siapa saja, man siapa saja atau barang siapa saja, mau laki mau perempuan, mau orang Islam mau bukan Islam, mau orang beriman atau orang kafir, sama saja. Pokoknya siapa saja, mau orang Arab atau bukan orang Arab, mau kiai atau bukan kiai, mau ustadz atau santri, sama saja. Mangkana siapa saja atau barang siapa, mau laki atau perempuan, mau kaya atau miskin, mau pejabat atau rakyat, siapa saja atau barang siapa yang kana dia adalah yuridu menginginkan, menghendaki al-ajilata dunia ini. Barang siapa hidup menginginkan dunia ini, ajalna lahu, ya kami berikan dunia ini lahu kepadanya. Maksud kalau terjemah harfiahnya begini,
Mangkana barang siapa yang dia adalah yuridu menghendaki al-ajilata sesuatu yang segera. Siapa yang hidup ini menginginkan sesuatu yang segera, pokoknya pengennya cepat-cepat, pengen yang segera. Allah bilang apa? Yang dimaksud dengan segera itu dunia ini. Akhirat kan gak segera Pak. Balasan akhirat kan gak segera kita dapat. Kita rajin sholat, rajin ngaji, balasannya gak segera. Lama nunggunya, pakai mati dulu, masih nunggu lagi di alam kubur. Di alam kubur begitu orang dimasukkan ke dalam kubur itu Pak, dimakamkan, malam harinya dia teriak-teriak kepada Allah, ya Allah segerakanlah hari kiamat ya Allah, segerakanlah datang hari kiamat ya Allah, segerakanlah datang hari kiamat. Mereka teriak tiap malam begitu, tiap hari. Mulai dimasukkan ke kubur di hari itu. Sementara yang di atasnya merayakan, makan-makan, merayakan kematiannya orang itu, memperingati itu loh kematian orang itu dengan makan-makan. Padahal di dalam teriak-teriak segera kiamat, biar orang hidup ini bingung semua nanti. Tuh. Allah berfirman, siapa yang dia menghendaki sesuatu yang segera, maksudnya dunia ini, ajalna kami pasti segerakan lahu kepadanya, kami pasti berikan dunia ini kepadanya, fiha di dalamnya, di dalam dunia ini, manasya sesuai apa yang kami kehendaki, liman nurid kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi maksud ayat ini Pak, kalau orang hidup di dunia ini menginginkan dunia, Allah akan kasih dunia. Makanya sampai jangan heran kalau ada orang kepingin jadi presiden, dijadikan presiden dia. Walaupun dengan melanggar hukum jadi, mau diogrek-ogrek, mau diturunkan, mau dimakzulkan, gak bisa. Memang Allah kehendaki begitu. Apa yang mereka inginkan kami segerakan, memang dia mau segera kok. Belum waktunya jadi presiden disegerakan, iya, oke, kami segerakan, jadi dia. Bahkan 2009 nanti jadi presiden dia. Bisa Allah kehendaki begitu. Tapi kata Allah di belakangnya, tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian ja'alna kami jadikan lahu untuk dia jahannam, neraka jahannam, yang yaslaha dia akan memasukinya. Siapa yang menginginkan dunia akan kami kasih dunia, tapi kamu masuk neraka. Mau kamu? Mau ya ambil di dunia ini. Masuk neraka tapi kamu nanti masuk neraka jahannam. Dan masuknya bukan dengan terhormat Pak, madhmuman dalam keadaan tercela, madhuron dalam keadaan terusir. Tuh, kalau orang hidup di dunia mengendaki dunia. Nah, ini kan Kementerian Agama mengartikannya gimana? Coba kita lihat terjemah Kementerian Agama RI mengenai ayat 17 ini, 18 ini. Nih, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, ajilata al-ajilata diartikan sekarang, maksudnya dunia, duniawi. Mangkana yuridul ajilata, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan duniawi, ajalna lahu maka kami segerakan baginya, fiha di dunia ini, manasya apa yang kami kehendaki, liman nurid bagi orang yang kami kehendaki, tsumma ja'alna lahu ja'alna kah? Tsumma ja'alna lahu kemudian kami sediakan baginya di akhirat jahannam, neraka jahannam, yang yaslaha dia akan memasukinya, madhuron dalam keadaan tercela, madhmuman dalam keadaan tercela, madhuron dalam keadaan terusir. Makanya kita hidup jangan mencari dunia Pak, kita hidup cari akhirat. Seperti saya sering katakan, guru saya dulu ngajari kami, kalau orang hidup mencari akhirat, dunia pasti dapat. Karena orang mau menuju akhirat, mencari suatu akhirat, dia melalui dunia.
Tapi kalau orang mencari dunia nggak dapat akhirat. Dunia ini sekarang ini kok. Dia nggak mau cari akhirat yang berada di balik dunia ini. Dia nggak mau cari. Dia dapat dunia itu pun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia kepenginnya jadi presiden nggak jadi presiden. Ada yang kepengin jadi presiden beneran. Ya. Ada yang kepengin jadi orang kaya nggak jadi orang kaya. Udah segala macam usaha pengen jadi orang sukses nggak sukses juga. Tapi ada yang sukses juga. Sesuai yang kami kehendaki. Nggak semuanya dapat. Semua itu jadi dengan kehendak Allah. Ya, ajalna lahu fiha manasya, yang didapat oleh manusia dari dunia ini adalah sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Tidak semua yang menginginkan dunia akan dapat, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Paham enggak sampai yang ngomong begini nih? Paham ya? Ya udah, alhamdulillah, besok pagi kita teruskan lagi ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.